Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 107 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bagian firman Tuhan ini mengungkapkan dengan jelas bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Memang penyakit bisa timbul karena kesalahan perlakuan secara teknis. Misalnya, karena kita salah mengkonsumsi sesuatu, orang jadi sakit perut, batuk, pilek, dan sebagainya. Cuaca yang tidak menentu juga menyebabkan sakit. Demikian juga kalau orang terlambat makan, bisa juga menyebabkan sakit. Namun perlu dipahami bahwa sebagian besar yang kita alami sakit penyakit sebenarnya berasal dari penyebab non-teknis. Apa itu? Dosa dan kesalahan yang kita lakukan bisa menyebabkan sakit. Dosa dan kesalahan itu berupa kebiasaan buruk dalam pikiran, hubungan yang terlarang dengan orang lain, sakit hati yang kita simpan sekian waktu, menyimpan benda-benda tertentu untuk dikoleksi dan diperlakukan secara khusus, serta banyak hal lain yang sebenarnya itu terjadi karena tindakan kita yang salah dan menyimpang. Beberapa hari ini saya membaca berita di media, ada seorang artis perempuan yang menggugat cerai suaminya. Tapi di sisi lain, artis ini ternyata mengalami penyakit kanker tiroid. Kanker tiroid itu satu gangguan yang terjadi pada leher. Dan kalau dibuat makan terasa sakit, terasa tidak nyaman, tenggorokannya jadi tidak menentu, tidak nyaman, bahkan kabarnya bisa sampai menyerang ke jantung. Dia mengakui bahwa kanker tiroid ini disebabkan karena dia memendam sakit hati pada suaminya selama 3 tahun. Suaminya meninggalkan dia, tidak pulang ke rumah selama waktu-waktu itu. Sakit hati memang membuka pintu terhadap masuknya berbagai penyakit. Bisa kanker, bisa tumor, bisa juga autis, migrain, diabetes, dan sebagainya. Sakit hati yang tidak terselesaikan akan membuat seseorang mudah mengalami sakit penyakit. Sekalipun sudah diobati dan dilakukan tindakan medis apapun, tidak cukup membantu. Bahkan sekalipun seseorang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa, tapi selama sakit hati tidak terselesaikan, penyakit itu akan terus muncul, datang dan pergi. Satu kali saya mendoakan seseorang yang entah mengapa tubuhnya susah bergerak, susah berjalan, dan sulit bernafas. Saya berdoa bagi beliau. Tuhan berkata dalam hati saya, ada dosa dan kesalahan yang dilakukan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sakit. Ternyata terungkap bahwa bapak ini memiliki hubungan dengan perempuan lain, sering pulang malam, meninggalkan keluarga, dan sebagainya. Saat itu, saya selesaikan dosa dan kesalahan yang dia alami dulu. Daripada berdoa untuk kesembuhan, nanti malah tidak ada artinya. Dalam pelayanan, Tuhan juga bawa saya untuk mendoakan seorang yang sakit di sebuah rumah sakit di luar kota. Dia terbaring karena gula darah yang tinggi, lalu drop. Ketika berdoa, Tuhan singkapkan pada saya bahwa ibu ini supaya mengampuni anak-anaknya. Selama ini beliau menyimpan kecewa dan kepahitan. Hari itu dia mau ambil langkah mengampuni anak-anaknya yang selama ini membuat dia kecewa, membuat dia sakit hati, dan tidak disadari itu membuat dia drop secara fisik. Kata sakit bukan saja gangguan secara fisik, tapi bisa juga gangguan secara kehidupan sehari-hari, berupa kegagalan, bangkrut,
rugi, tidak berhasil dalam hubungan dengan seseorang, belum dapat keturunan, dan sebagainya. Bisa jadi karena ada dosa dan kesalahan yang tersembunyi. Ada seorang ibu yang dia melakukan usaha tapi sering gagal. Dia banyak ditipu teman, ditipu sahabat, dan ditipu oleh orang-orang yang kerjasama dengan dia. Kelihatannya pasti, kelihatannya janjinya baik, ternyata meleset. Dan dia merasa ditipu oleh orang-orang itu dan sudah habis uang sekian banyak. Join bisnis dengan siapapun selalu gagal. Yang terakhir dia berkata dia ditipu oleh seorang pendeta. Saat dia sharing, Tuhan singkapkan pada saya bahwa dia memiliki sakit hati pada suaminya. Dia berkata, betul Pak, suami menyakiti saya, meninggalkan saya sekian waktu dan tidak bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga. Hari itu saya mendoakan bukan supaya usahanya berhasil, saya mendoakan supaya dia mengampuni suaminya. Kami bereskan dulu yang menjadi akar permasalahannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 19, Mazmur 107 ayat 19, kelanjutan dari ayat yang tadi. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau hari ini ada sakit penyakit atau kondisi gagal yang kita alami, bisa jadi itu karena ada dosa dan kesalahan yang belum terselesaikan. Mari kita datang pada Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan, jangan ada yang ditutupi. Minta Tuhan ampuni, dan supaya Tuhan selesaikan bagi hidup kita. Kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas, mampu menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kami Tuhan, kalau kami ada sakit penyakit yang kami anak-anak-Mu hadapi, yang anak-anak-Mu saat ini alami, di dalam nama Yesus, kalau itu ada kesalahan kami Tuhan, ada dosa kami, ada kekeliruan kami dalam tindakan kami selama ini, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Sakit apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu saat ini Tuhan, sakit di luar, sakit di dalam tubuh, sakit menahun, sakit menular, sakit menurun, apapun itu namanya, bentuknya, jenisnya. Kalau itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau perkenan ya Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami. Bapak Ibu dan saudara kasih, kalau Anda dalam kondisi berdoa dan Anda diingatkan setiap kesalahan tertentu, akui itu di hadapan Tuhan. Kalau harus mengampuni seseorang, silakan ampuni. Kalau harus minta ampun di hadapan Tuhan karena ada tindakan tertentu, sampaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya bahwa saya pernah melakukan yang ini. Silakan itu akui di hadapan Tuhan. Maka ya Tuhan, setiap kami ketika kami berseru-seru kepadamu dalam kesesakan yang kami alami, karena kami mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, maka kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu mampu menyembuhkan setiap kami, membereskan setiap kami. Silakan ya Tuhan, bersihkan sampai relung-relung yang paling dalam pada jiwa kami, pada jiwa anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini. Dan Tuhan Yesus yang baik itu sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun itu. Demikian juga ya Tuhan, kalau sakit itu berupa kegagalan dalam kehidupan kami, kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam banyak hal, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan akan membereskan kehidupan ekonomi, Tuhan akan membereskan kehidupan hubungan kita dengan orang lain, Tuhan membereskan kehidupan Anda yang mungkin selama ini berdoa mengharapkan keturunan tapi belum punya. Tapi itu karena sebenarnya ada hal yang belum terselesaikan dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, menyembuhkan segala sakit penyakit, mengampuni setiap
dendam kami, ampuni setiap kecewa kami, mengampuni setiap sakit hati dan luka kecewa kami, dan juga membereskan setiap kegagalan kami apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan itu. Kami terima kesehatan yang sempurna itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, karena kehidupan kita yang sudah dibereskan dan dipulihkan. Salam dari Saugir Harjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.